Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zaradinia. Saya peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping anti korupsi yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Salam anti korupsi. Dalam mind mapping anti korupsi saya, di sini saya akan menjelaskan 4 sub, yaitu yang pertama ada sadar anti korupsi, yang kedua semakin jauh dari korupsi, dan yang ketiga proses internalisasi nilai dasar anti korupsi, terakhir membangun sistem integritas. Yang pertama kita bahas mengenai sadar anti korupsi. Kita sudah sering mendengar kata korupsi dan menyaksikan berita-berita tentang korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kembali apa itu korupsi. Pengertian korupsi, penyelenggaraan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, itu menurut kamus hukum. Kemudian, menurut Lexion Webster Dictionary, korupsi adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, dampak korupsi dalam 4 segi kehidupan, yaitu yang pertama segi ekonomi. Contoh dampaknya adalah pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dalam segi budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Kemudian dalam segi politik, ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu dalam segi administrasi, tidak efisiennya administrasi, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan represi. Ciri-ciri dari korupsi adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diperoleh, berhubungan dengan kewenangan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab dari korupsi bisa saya jabarkan yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten, penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang salah, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, pemberian imbalan jasa, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian saat ditangkap mengenai kasus korupsi. Kemudian yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Masuk pada sub pembahasan yang kedua, yaitu semakin jauh dari korupsi. Kaitannya adalah dengan pembahasan tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi. Nah, suatu tindakan bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah memenuhi 3 unsur, yaitu adanya perbuatan, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Jadi, orang yang melakukan korupsi belum tentu melakukan tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Kemudian bagaimana cara untuk pencegahan korupsi, yaitu dari perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem bisa melalui peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Untuk pencegahan korupsi melalui perbaikan manusia atau sumber dayanya adalah yaitu yang pertama, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan,
memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Untuk membuat kita semakin jauh dari korupsi, kita harus menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu proses internalisasi nilai dasar anti korupsi. Apa itu internalisasi? Internalisasi dapat terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas. Pendekatannya bisa melalui inside out dan outside in. Pendekatan inside out ini adalah artinya pendekatan dari dalam keluar, yaitu menumbuhkan ide atau prinsip integritas dari dalam diri sendiri kemudian ditularkan ke luar instansi maupun masyarakat. Sedangkan outside in atau pendekatan dari luar ke dalam yaitu tidak lupa mengambil ide-ide maupun masukan dari luar untuk menjadi refleksi diri. Nah, hasil yang diharapkan dengan adanya proses internalisasi nilai dasar anti korupsi ini adalah yaitu lingkungan yang berintegritas, kemudian proteksi integritas dan perubahan sistem nilai. Masuk pada sub pembahasan membangun sistem integritas. Nah, membangun sistem integritas ini tidak lepas dari yang namanya tunas integritas. Tunas integritas adalah individu yang berakhlak dan bermoral yang dapat memberantas korupsi sehingga tujuan organisasi dan kesatuan dalam tataran bangsa dapat tercapai. Nah, bagaimana upaya kita untuk membangun sistem integritas? Ada 3, yaitu melalui yang pertama, reforming kultur atau mengubah budaya, yang dimana unsur-unsur yang harus diubah adalah kolusi yang bersifat perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran, itu dihapuskan. Kemudian seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Kemudian ada sistem integritas organisasi, yaitu memunculkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Nah, ada komponen-komponen untuk membangun sistem integritas. Bisa saya rangkum, yaitu bisa saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis resiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, dan yang terakhir evaluasi eksternal integritas. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan mind mapping anti korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.